Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara kita buka 1 Petrus 3. Maaf, 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah pelayanan akhir zaman. Pelayanan akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, nasihat Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat, kepada orang percaya, kepada para imam-imam, bahwa segala sesuatunya ini sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, pelayanan akhir zaman adalah pelayanan doa syafaat. Banyak orang mencari pelayanan-pelayanan. Banyak orang berusaha untuk mencari panggilannya. Tetapi Bapak Ibu harus mengerti, di akhir zaman ini gereja harus masuk pelayanan doa syafaat. Sebab gereja adalah rumah doa segala bangsa. Demikian juga dalam hidup orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan segera datang. Pengangkatan akan terjadi. Antikris akan datang. Penganiayaan terjadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus, apa yang dinyatakan oleh rasul-rasul. Oleh karena itu mari persiapkan diri. Setiap Bapak Ibu Saudara harus mengambil pelayanan doa dalam kehidupan pribadi masing-masing. Saudara bisa mengikuti bersama-sama melalui live streaming, saudara bisa berdiri sebagai imam. Harus dibangun mesbah doa, harus dibangun doa syafaat. Bukan sekedar Bapak Ibu Saudara hanya berdoa minta-minta. Artinya minta kesembuhan untuk diri sendiri, minta kesembuhan, pemulihan untuk diri sendiri, bukan. Doa yang masuk cawan emas Tuhan adalah doa keselamatan bagi semua orang. Bapak Ibu Saudara, bangunlah dalam dirimu pelayanan doa. Bukan doa untuk kepentingan pribadi, tetapi doa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Sebagaimana tiap hari kita lakukan di 24 pintu gerbang surga. Jadi pelayanan akhir zaman, kita harus mengerti bahwa pelayanan doa itulah pelayanan akhir zaman.
Justru inilah yang mempersiapkan semua umat Tuhan untuk mereka boleh melihat kerajaan Allah, masuk kerajaan Allah, dan terangkat. Tidak ada pelayanan lain lebih tinggi daripada pelayanan doa syafaat. Tidak ada. Sebab semua pelayanan karunia-karunia itu lahir dari doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kuasai diri, jadilah tenang. Setiap saudara jangan terlalu sibuk. Sibuk dalam arti saudara mengabaikan doa syafaat. Banyak orang saudara pelayanan sibuk. Sibuk singer, sibuk WL, sibuk musik, doa tidak bisa. Bahkan pengkhotbah, sibuk khotbah sana sini, sampai mereka tidak punya waktu untuk pelayanan doa. Bapak Ibu Saudara, pelayanan doa ini sungguh luar biasa. Pelayan doa syafaat dan pelayanan doa bagi orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Yang kedua, pelayanan akhir zaman adalah pelayanan kasih. Bapak Ibu Saudara, gereja harus masuk dalam pelayanan kasih. Pelayanan kasih ini dibagi, yang pertama yaitu melayani orang-orang terhilang. Sebagaimana dikatakan bahwa kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Pelayanan kasih ini adalah melayani orang-orang terhilang, orang-orang yang hancur hidupnya, mereka yang membutuhkan pengampunan, sebagaimana seorang pelacur yang memecahkan buli-buli. Pelayanan kasih harus dinyatakan di akhir zaman ini, terbuka bagi orang-orang yang membutuhkan pengampunan, membutuhkan kelepasan, membutuhkan pertolongan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, inilah pelayanan akhir zaman. Pelayanan kasih yang kedua adalah memberi tumpangan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur NCC Internasional memiliki panti asuhan, memiliki rumah singgah. Penting sekali Bapak Ibu Saudara, gereja memiliki rumah singgah. Gereja memiliki tempat untuk memberi tumpangan. Pelayanan kasih ini yang menolong orang-orang supaya mereka tidak goyah imannya. Berikan tumpangan kepada orang-orang yang membutuhkan tumpangan. Saudara, kalau kita memberikan tumpangan di dalam rumah kita itu tidak mudah. Tetapi sangatlah bijaksana ketika kita punya tempat untuk memberi tumpangan. Oleh karena itu doakan Pusdiklat, Pusat Pendidikan Latihan Keimaman, itu saya bangun untuk panti asuhan, untuk rumah singgah, untuk menampung orang-orang yang tidak memiliki tempat. Minimal mereka sementara ada di sana. Ada orang-orang yang karena Injil, saudara, mereka dibuang dari keluarganya. Ada orang-orang karena Injil mereka harus keluar dari pekerjaan. Bahkan ada orang-orang yang menderita karena kekurangan, oleh karena mereka bertahan dalam kebenaran. Saudara, gereja harus memiliki pelayanan akhir zaman, yaitu pelayanan kasih, memberi tumpangan. Mari kita bergandengan tangan. Dan Pusdiklat ini melatih orang yang menerima tumpangan di tempat kita, bukan sekedar untuk titip badan mereka, tetapi mereka harus dibina menjadi imam-imam. Maka itu kita tidak membuka panti jompo, tetapi panti doa. Bapak Ibu Saudara, akan muncul nanti orang tua yang rindu mati sambil berdoa. Mereka menjadi pendoa.
Mari kita ubah panti jompo. Orang Kristen tidak masuk panti jompo. Orang Kristen masuk panti doa. Mari bersama saya kita membangun. Kiranya setiap gereja Tuhan di seluruh dunia memiliki pelayanan akhir zaman ini. Pelayanan doa syafaat. Mereka membangun 24 jam doa. Sebagaimana Pusdiklat, Bapak Ibu Saudara, akan menjadi menara doa kota. Kita akan membangun doa 24 jam. Setiap hari ada orang berdoa. Tapi kita juga memberikan pelayanan kasih. Mendoakan, menolong orang-orang yang tersesat, tak bergembala. Mereka yang membutuhkan keselamatan. Kita melayani. Kita siapkan kamar-kamar. Memberi tumpangan. Itu pelayanan akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang dibutuhkan. Supaya membawa setiap umat Tuhan menjadi dewasa. Kemudian pelayanan kasih selanjutnya adalah layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi pelayanan akhir zaman yang pertama adalah pelayanan doa, kedua pelayanan kasih terdiri dari menjangkau jiwa-jiwa, mendoakan, melepaskan, mengampuni, dan juga memberi tumpangan. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan karunia. Bapak Ibu Saudara, pelayanan karunia ini adalah orang-orang yang mendapatkan karunia dari Tuhan, yaitu karunia memberi, karunia melayani, karunia mendoakan, karunia mungkin bermurah hati, karunia apapun sesuai dengan karunia. Ada yang mereka melayani sebagai keuangan, ada yang mereka melayani sebagai pemusik dan semuanya. Dan inilah pelayanan karunia. Karunia-karunia yang saudara punya ini diaplikasikan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam gerejanya. Ini pelayanan akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara, karunia-karunia dalam jemaat ini akan diaktifkan. Dan mereka semua adalah imam-imam. Imam-imam yang memiliki karunia-karunia yang berbeda. Karena di dalam jemaat itu tidak mungkin sama karunianya. Nah, kita harus membuka pelayanan karunia ini. Sehingga membuat semua terlibat dan aktif. Puji Tuhan di NCC Internasional imam-imam semua bergerak dalam karunia-karunia. Meskipun mereka doa streaming, tapi mereka ada sebagai aser, mereka ada sebagai bendahara, mereka ada sebagai pemusik, mereka ada sebagai pemuji, mereka ada sebagai soundman dan lain sebagainya. Itulah pelayanan karunia. Bapak Ibu Saudara, karunia ini harus diaktifkan di akhir zaman ini. Pelayanan akhir zaman sangat dibutuhkan Bapak Ibu Saudara, karena waktunya sudah dekat. Kita tidak bisa hanya berpikir hanya tanda kutip doa saja. Tapi mari kita bersama-sama, khususnya saudara para gembala-gembala seperti saya yang memiliki gereja, memiliki yayasan. Mari bangun menara doa. Mari bangun pelayanan kasih. Bangun panti doa, bangun panti asuhan, bangun rumah singgah. Ada beberapa orang yang ingin mereka mengakhiri hidupnya menjadi pendoa. Mereka orang-orang yang berumur 60 tahun, mereka rindu untuk memberikan dirinya seperti Hana, Nabiah, seperti Simeon, seorang nabi juga, Simeon dan Hana. Dan pelayanan karunia diaktifkan di dalam penggembalaan kita, gereja Tuhan. Makanya setiap saudara harus terlibat di dalam gereja. Dan saudara harus mendapatkan pemimpin yang mengerti pelayanan akhir zaman. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan, dengan anugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pelayanan yang terakhir adalah pelayanan
firman Allah, pelayanan preaching the gospel, pelayanan penginjilan. Bapak Ibu Saudara, pelayanan pemberitaan Injil, preach the gospel. Ini penting saudara. Pelayanan akhir zaman, kita harus memikirkan bagaimana pemberitaan Injil ini disebarkan. Melalui apa saudara? Melalui kegerakan doa. Kerinduan ada orang-orang yang berdiri di setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Bukan membangun gereja saudara, tetapi membangun kubu-kubu doa. Disitulah preach the gospel. Kita sudah tidak zamannya lagi hari ini saudara, bangun gereja, bangun gereja, bangun gereja, bangun gereja. Bukan, tapi bangun kubu doa. Karena di sanalah nanti ada pelayanan firman, ada pemberitaan Injil, the gospel. Ada orang-orang yang memberikan hidupnya. Mereka ada di desa, mereka bangun kubu doa di sana, dan mereka pasti dikirim jiwa-jiwa oleh Tuhan. Dan di sana mereka bersama-sama berdoa dan memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, beritakan firman Allah. Firman Allah ini adalah Injil. Baiklah, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Pelayanan preach the gospel ini penting. Bapak Ibu Saudara, orang menyampaikan firman Allah itu artinya orang memberitakan Injil. Khotbah itu pemberitaan Injil. Khotbah jika tidak ada Injil, maka khotbah itu adalah sia-sia. Khotbah itu membawa orang untuk orang mendengar Injil, kabar baik, supaya mereka sadar, supaya jemaat semakin mengasihi Allah, mengasihi Kristus. Oleh karena itu pelayanan penginjilan ini penting. Preach the gospel dengan berbagai cara Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu yang pertama pelayanan doa. Yang kedua pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu adalah menolong orang-orang, mendoakan orang, bahkan membuka panti doa, membuka panti asuhan, membuka bakti sosial, rumah singgah, pusdiklat kita bangun. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pelayanan karunia harus diaktifkan. Dan yang terakhir adalah pemberitaan Injil. Preach the gospel akan memunculkan orang-orang yang akan memberitakan firman. Orang-orang yang menyampaikan firman. Dan pelayanan penginjilan ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Di dalam gereja harus ada pelayanan penginjilan. Ada orang-orang yang pergi untuk memberitakan Injil. Ada orang-orang yang pergi untuk menjangkau jiwa. Bapak Ibu Saudara, pelayanan akhir zaman ini harus ada di dalam setiap gereja Tuhan. Maka kedatangan Tuhan akan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan setiap gereja Tuhan, setiap orang-orang percaya akan siap untuk bersorak-sorai, untuk melihat kemuliaan Kristus dinyatakan. Dan Bapak Ibu Saudara, pelayanan akhir zaman ini sangat urgent, sangat mendesak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bersama saya melalui kegerakan NCC Internasional, kita melakukannya terus. Visi 2339 tahun ke depan, kita akan melihat jika pelayanan akhir zaman ini, pelayanan doa, kasih, karunia, dan penginjilan, 4 pelayanan ini kita lakukan terus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan menyatakan
kemuliaannya. Karya kemuliaan Bapa akan dinyatakan di dalam gereja, di dalam hidup kita secara pribadi. Katakan amin. God bless you all. Korepe sandara mama maso, kami bersyukur ya Bapa. Biarlah setiap kami imam-imammu memahami, mengerti, khususnya para gembala-gembala sidang, para pemimpin-pemimpin gereja, khususnya juga para imam-imam, supaya kami mengerti tentang pelayanan akhir zaman ini. Kami bergerak ya Bapa, kami bergerak bukan sekedar untuk kepentingan kami sendiri, untuk kebutuhan kami sendiri, tetapi mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, sebab kesudahannya semakin dekat. Kesudahan segala sesuatu semakin dekat. Ya Bapa, kiranya setiap imam, setiap jemaat, setiap orang Kristen memiliki 4 pelayanan ini, supaya mereka bergerak dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi alat kerajaan Allah. Terpuji namamu ya Bapa. Hamba menyerahkan imammu yang bertugas 24 pintu gerbang surga. Nanti sore kami akan bahasa roh jam 4 Bapa, dan juga malam lawatan Roh Kudus jam 7 malam. Kami rindu lawatan Roh Kudus. Kami hadir berdiri sebagai imam melalui pelayanan doa, pelayanan akhir zaman ini Bapa. Kami bergerak bersama-sama mengangkat tabut Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you all.